Halo sahabat Sukarnois, apa kabar? Ketemu lagi kita di channel YouTube Bung Karno The Other Stories. Dan di channel ini kita akan membahas mengenai sejarah-sejarah Bung Karno yang anti mainstream atau serpihan-serpihan sejarah yang tercecer. Mungkin banyak di antara sahabat-sahabat Sukarnois yang ingin tahu apa saja sih cerita yang akan disampaikan di video kali ini. Nah, saat ini juga saya masih bersama dengan Mas Roso Daras selaku penulis buku-buku Soekarno. Apa kabar, Mas? Baik, Lina, terima kasih. Sehat-sehat ya? Sehat, Lina. Baik. Tapi sebelum kita mulai membahas lagi mengenai cita-cita Bung Karno, jangan lupa bagi sahabat Sukarnois, like, comment, dan subscribe YouTube channel Bung Karno The Other Stories, karena banyak sekali cerita-cerita yang mungkin teman-teman atau sahabat Sukarnois ini masih belum tahu. Baik, Mas Roso, yang kita ketahui bahwa Bung Karno ini kan sempat ditahan ya di ND ya? Dibuang ke ND. Nah, bagaimana hubungan Bung Karno dengan masyarakat di ND sendiri? Ya, digambarkan bahwa ND itu juga disebut Flores. Iya. Disebut sebagai pulau bunga. Memang banyak bunga, pulaunya sangat indah. Iya. Saya mengatakan sangat indah karena sudah sebulan lebih saya ke sana dan bukan sekali saya ke ND, ke Flores, dan memang pulaunya sangat indah. Iya. Jadi Bung Karno setelah ditangkap tahun 33, ini penangkapan yang kedua ya. Iya. Kemudian dia dibuang ke ND, ke Flores pada tahun 1934. Jadi praktis tidak melalui proses penahanan persidangan seperti halnya yang pertama, yang sempat menggemparkan dengan Indonesia menggugat. Itu kasus pertama. Nah, yang kedua ini tidak, dia ditangkap kemudian langsung diputuskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ketika itu untuk dia diasingkan, dibuang. Nah, apa arti dibuang? Itu adalah sesuatu yang hanya Tuhan yang tahu. Ketika sebagai orang pergerakan oleh pemerintah penjajah dianggap sudah merupakan pengacau atau ini akan merongrong pemerintahan penjajah, maka dia dibuang. Ketika dibuang, dia bisa mati di sana. Dia bisa mungkin sebentar, dia bisa mungkin selamanya dibuang, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, ini sebenarnya kita harus sama-sama sadari bahwa hakikat pejuang dibuang itu ya sudah, lo nggak usah ngarepin lo akan hidup atau mati, itu jalanin aja. Nggak ada orang tahu dia akan hidup atau mati. Dibuang di ND, bayangkan 34 siapa yang kenal ND? Nggak ada orang tahu di ND. Dia teman-temannya di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, di Jawa kebanyakan ya. Kemudian sebagian besar temannya di Belanda, korespondensi gitu ya. Tiba-tiba dia diasingkan di sebuah pulau kecil di Nusa Tenggara Timur sana, di Pulau Flores, di kota ND, yang sebuah daerah yang antah berantah. Nah, digambarkan Soekarno bahwa tempatnya indah, masyarakatnya ramah, tapi sedikit tertutup. Nah, ini kesan pertama Soekarno. Kesan pertama Soekarno terhadap rakyat ND waktu itu adalah negerinya indah, masyarakatnya ramah, tapi sedikit tertutup. Jadi itu aja mungkin ya kesannya tentang masyarakat di tempat dia dibuang. Nah, sebelum saya membahas mengenai komunikasi Bung Karno dengan masyarakat di ND, tadi kan Mas Roso bilang bahwa Bung Karno ini dibuang. Nah, tempat pembuangannya ini memang jauh dari pemukiman penduduk atau memang di sekitar pemukiman penduduk? Ya, kalau dibilang jauh tidak. Dia masih di pusat kota sebenarnya, di pusat kota. Tapi kan harus kamu bayangkan, kota ND sekarang itu kan beda dengan kota ND tahun 30-an gitu. Kalau sekarang itu betul-betul kalau misalnya Linda ke ND nih ya, kita mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno yang sudah dipugar zaman Wakil Presiden Budiono, era SBY ya, itu dipugar sangat bagus, sekarang udah rapi lah ya.
itu ya benar-benar tidak jauh dari pusat kota. Bahkan untuk ke pantai pun cukup jalan kaki gitu loh. Jadi tempatnya tidak terlalu terpencil. Itu milik orang setempat yang kemudian disewa gitu. Karena ingat ya, sebagai interniran orang buangan itu dia dapat istilahnya apa ya? Saya nggak bisa nyebut gaji ya, tapi ada pendapatan yang diberikan oleh tunjangan hidup lah dari pemerintah hindia Belanda kepada Soekarno. Itu yang dipakai untuk sewa rumah, biaya hidup, biaya makan, untuk beraktivitas itu diberi oleh pemerintah Hindia Belanda. Gitu. Walaupun tempatnya indah, masyarakatnya ramah, tapi agak tertutup. Nah, bagaimana Bung Karno menjalin komunikasi dengan masyarakat di sana? Ya, Soekarno itu orang yang tidak bisa diam. Soekarno orang yang akan merasa semakin terpencil, semakin kerdil, semakin kecil, dan semakin merasa bukan siapa-siapa kalau tidak bersosialisasi. Jadi saya bayangkan Soekarno itu orangnya rame, gitu. Orangnya rame. Itu getol ngajak ngomong siapa saja. Supel ya. Supel, nggak pandang lu orang kecil, lu nelayan, lu petani, lu pejabat, buat dia sama aja. Sama aja di mata Soekarno. Nah, maka kesibukan dia ya pergi ke laut, ngajak ngobrol nelayan, gitu loh. Kemudian dia ke ladang, ngajak ngobrol petani. Nah, suatu hari sampai pada satu ya periode yang udah cukup lama dibuang di ND, ya mulai dapat teman. Ada seorang teman nelayan yang kadang-kadang kalaupun Soekarno tidak muncul di pantai, dia sendiri akan datang ke rumah Soekarno untuk ngasih ikan, gitu ya. Hanya untuk beberapa ekor ikan, gitu. Kemudian kadang-kadang juga petani mungkin bawa hasil pertaniannya untuk dikasihkan kepada Bung Karno, karena orangnya ramah, orangnya baik. Nah, yang membuat dia semakin sulit berkomunikasi adalah faktor penjaga. Jadi bisa dibayangkan, bisa digambarkan bahwa sebagai interniran, sebagai orang buangan, Soekarno tidak pernah bebas kemana-mana seorang diri. Tidak pernah. Dia kemanapun itu pasti ada tentara mengikutinya. Pasti itu. Pasti. Walaupun sekedar ngobrol dengan apapun tetap ada penjaga yang mengikutinya. Di mana dikuntit itu. Jadi walaupun dia tuh tinggal di rumah yang ada kunci, boleh kemana-mana, tapi namanya penjagaan melekat. Melekat. Kemanapun dia pergi tetap diikutin. Dan yang satu, beberapa orang yang mungkin tidak tahu konteks politik, tidak apa ya, dia nothing tulus, dia bersahabat aja. Tapi buat orang-orang yang mungkin dia ada hubungannya dengan pemerintahan Hindia Belanda di daerah gitu ya, mungkin residen, mungkin apa, dia takut dekat sama Soekarno, takut kena dampak. Ada tokoh yang dibuang oleh pemerintah Belanda. Saya katakanlah residen, asisten residen, penduduk lokal, mau dekat-dekat, kalau kecium sama pemerintah Hindia Belanda bisa dilengsarkan saya gitu loh. Ngapain kamu berteman sama dia gitu. Kayak gitu kan. Jadi itu yang makin membuat dia sulit. Sehingga akhirnya teman-teman dia itu ya nelayan, petani, rakyat jelata gitu ya, yang memang dia nggak punya pikiran aneh-aneh gitu, nggak punya. Tapi buat orang-orang kaum terpelajar umumnya menjauh. Umumnya nggak mau cari perkara. Kalau dibuang ke ND, yang kita tahu kan pasti jauh dari teman. Untuk berkomunikasi juga sulit ya. Ada keinginan dari Bung Karno untuk kabur atau melarikan diri nggak? Nah ini, saya tidak menemukan referensi, tapi ada satu catatan bahwa pikiran sebagai orang tahanan, orang narapidana, seorang interniran yang tidak pernah tahu kapan dia akan bebas. Logik kalau dia berpikir bagaimana caranya saya melepaskan diri gitu loh. Tapi Soekarno tidak pernah melakukan itu. Jadi dia tetap melakukan posisinya sebagai orang buangan ya sebagai orang buangan. Nah, tentang bagaimana dia memendam keinginan untuk bisa kabur dari ND, itu ya dia mengusahakan untuk bisa menjalin komunikasi dengan sahabat-sahabatnya. Memang tidak mudah, itu melalui trik-trik penyelundupan surat, melalui metode-metode tertentu sehingga tidak ketahuan oleh Belanda. Berarti kalau lewat surat itu lewat mana? Lewat awak kapal? Kapal, ya. Nah, awak kapal ini ada cerita mereka itu dengan kabur. Jadi saya waktu ke ND beberapa tahun yang lalu itu memang dapat informasi bahwa pelabuhan yang pertama bukan yang sekarang, tapi agak geser sedikit agak geser. Nah, dulu itu suasananya sangat riuh,
yang namanya pelabuhan ya. Iya. Pelabuhan mungkin disandari kapal mungkin bisa sebulan sekali udah bagus gitu. Bayangkan ketika ada kapal datang itu kan semua yang berhubungan dengan kehidupan sosial, ekonomi masyarakat ND ada di kapal itu kan. Iya. Entah logistik, entah surat menyurat, entah kiriman ini, kiriman itu, entah manusianya, itu di kapal itu. Sehingga begitu ada pas jam atau jam dan hari kapal dari Jawa itu merapat ke pelabuhan ND, bisa dipastikan suasana pelabuhan sangat gaduh. Oke. Nah, Soekarno itu sering ikut terlibat bergaduh-gaduh dengan masyarakat karena punya kepentingan, dia punya titipan sesuatu gitu loh. Jadi ada yang harus kita pahami bahwa kapalnya memang benderanya bendera Belanda, tapi ABK-nya umumnya pribumi, ya. Dan semua sudah tahu bahwa Soekarno adalah tokoh, gitu loh, tokoh yang pro kemerdekaan, tokoh yang mencita-citakan untuk memerdekakan bangsanya. Sehingga semuanya sangat respect kepada Bung Karno. Jadi pada suatu hari ada seorang klasik kapal yang tiba-tiba muncul di hadapan Soekarno dan dia berbicara sangat cepat dengan bahasa sedikit berbisik. Intinya adalah, katakan Bung, kalau Bung ingin lari, ingin melepas dan ingin meninggalkan ini, katakan, saya jamin bisa menyelamatkan dan bisa melarikan Bung dari ND. Saya jamin aman. Ini orang hafal begitu. Iya, bukan mau tuh. Soekarno menjawab enteng, tidak. Oh, tidak. Tidak mau. Dan dia kasih pengertian. Saya ini katakanlah ikut kamu, disembunyikan, berhasil masuk ke Jawa atau kemanapun yang sudah meninggalkan ND. Tapi ketika nanti saya bergerak lagi akan ditangkap lagi. Jadi apa gunanya saya lari? Gitu kan? Nah, tanya lagi dong, Bung, memang tidak bisa berjuang dengan cara rahasia? Itu bukan cara Soekarno, gitu loh. Cara Soekarno memang begitu kan? Ya teriak-teriak gitu loh ya. Orasi di mana-mana. Jadi, Bung, memang nggak bisa sembunyi-sembunyi sambil memasang kemerdekaan, nggak bisa. Itu bukan cara Soekarno. Jadi sudahlah. Tetap dia melakukan komunikasi. Salam buat teman-teman, terima kasih sudah membantu menyelundupkan kebutuhan-kebutuhan yang secara normal tidak bisa didapatkan Soekarno. Buku-buku di luar tuh kan dia dapat dari para klasik kapal ya, para ABK kapal. Nah, sehingga kalau diceritakan apa yang kabur, ya ada keinginan wajar, tapi dia tidak pernah ingin kabur, tidak pernah melaksanakan niat untuk kabur. Dia tahu ya jawaban dia kepada si klasik tadi. Dia keluar, dia berjuang lagi, ketangkap lagi. Iya, benar. Nah, itu kan dari awak kapal yang mengajak untuk kabur, tapi ditolak oleh Bung Karno. Tapi kalau dari tentara Belanda sendiri, pernah nggak sih menyangka Bung Karno ini kayak mau kabur gitu? Ya, sikapnya selalu mencurigai. Sikapnya mencurigai, karena selalu dengan senapan mengawal kemanapun Soekarno dengan senjata gitu loh. Jadi kebayang nggak sih, istilah kalau Soekarno salah gerak aja bisa kena tembak gitu loh. Atau bisanya beginilah, ini memang ya namanya garis tangan, garis Tuhan, takdir menentukan dia tidak mati di tangan pengawal atau penembak atau tentara atau polisi Belanda ya. Karena jangan itu di kapal dia megang tali kapal aja udah dikira mau kabur, ditodong. Kemudian dia ngomong apa, melakukan sesuatu aja dia buru-buru ditodong, kirain mau berbuat apa. Jadi yang seperti ini sudah sangat sering dialami oleh Soekarno, sangat sering. Kebayang kalau saya membayangkan nasib bangsa akan berbeda seandainya ini otak si pengawal atau yang mengawasi Soekarno itu berpikir jahil aja. Dia bunuh Soekarno dengan laporan ke atasan, dia berusaha kabur, selesai dia sebenarnya. Jadi Soekarno sangat hati-hati untuk itu, dan tetap dia berusaha hidup normal walaupun dia tahu ada pengawal yang mengawasinya 24 jam dalam kehidupannya. Oke, berarti kalau kita bisa garis bawahi dari yang diceritakan oleh Mas Roso bahwa meskipun diajak untuk melarikan diri, Bung Karno menolak karena banyak hal-hal ke depan yang ia pertimbangkan kalau begitu. Jadi pastikan sama klasiknya, sudah begini sajalah. Dia ketika itu dipeluk itu klasik kapalnya, udahlah suatu saat bangsa kita pasti akan merdeka. Dan saat itu otomatis saya pun sudah merdeka. Seperti itu.
Baik sahabat Soekarnois, tadi sudah kita dengarkan ya cerita mengenai Bung Karno yang disampaikan oleh Mas Rosodaras. Banyak sekali hikmah yang kita ambil dari cerita-cerita Bung Karno. Jadi ingin mengetahui apa saja cerita Bung Karno yang lain, tetap Anda tunggu dalam channel YouTube Bung Karno The Other Stories, serpihan sejarah yang tercecer yang tayang setiap Senin dan Kamis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bung Karno The Other Stories. Saya Lina Abdullah dan Mas Rosodaras undur diri. Sampai jumpa.